Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jemaah sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berjumpa di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mana dilipat gandakan setiap amalan-amalan kebajikan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai waktu sholat. Mengenai waktu sholat. Jadi ceritanya itu di kompleks saya tinggal, ada jamaah yang nanya, mungkin gara-gara tiap tahun itu ramai terus kali ya, hilal ru'yat mungkin ya, ru'yatul hilal itu ramai terus. Jadi jemaah tuh nanya, kalau gitu waktu sholat kenapa lihat jam sih? Gitu kan? Emangnya zaman Rasul ada jam gitu kan? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Iya, kenapa kan ya? Kenapa nggak dilihat apanya kayak yang dilihat gitu kan? Lamun cekolot zaman baheula mah pokoknya lama lamun lalai geus ngapung eta waktuna maghrib gitu kan, bener teh gitu misalnya ya, apa mah yang dilihat gitu kan. Di zaman Rasul mah nggak ada jam. Ini jangan-jangan jam bid'ah cenah teh gitu kan, lihat waktu sholat itu. Nah jadi itu menarik sih ya, mungkin sebagian sudah tahu jawabannya, mungkin sebagian lagi nggak tahu. Jadi sebetulnya ya, mengenai waktu sholat ini ya, di antaranya itu sebetulnya ada dua hadis utama mengenai waktu sholat. Adapun yang Anda sampaikan itu adalah hadis yang mengenai yang disebut dengan hadis Jibril, tapi bukan hadis Jibril yang terkenal ya, bukan hadis Jibril yang tentang iman, Islam dan ihsan ya, tapi mengenai waktu sholat, yaitu bahwasannya ya, Jibril itu pernah mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika pertama kali sholat 5 waktu diwajibkan. Berarti pas kapan? Setelah apa? Setelah Isra Mi'raj, betul ya. Setelah Isra Mi'raj kan dulu itu kan sholat itu pokoknya Rasulullah SAW itu kalau tidak salah diwajibkan itu sekitar 40 atau 50 kali dalam satu hari itu ya. Makanya ketika Isra Mi'raj itu kan baru deh dibilang katanya itu kan cukup 5 waktu aja kata Allah tuh ya, tapi itu senilai dengan 50 waktu ya, 50 kali. Nah tapi kan pertanyaannya, nah waktunya kapan ini 5 waktu? Kan Rasulullah SAW biasanya juga sholat nggak 5 waktu gitu. Makanya ya kata para ulama itu besoknya itu Jibril datang ya, mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada awal dan akhir waktu ya. Nah di sini ya, lantas dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi Jibril alaihissalam, lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pertama itu datang pada waktu apa? Pada waktu zuhur ternyata ya, saya kira itu waktu subuh, saya kira dulu tuh ya, ternyata datang pertama kali itu pada waktu zuhur ya, pada waktu zuhur. Lantas kata Jibril apa? Bangun dan sholatlah ya. Dan pada saat itu adalah ketika matahari tergelincir ya, istilah Arabnya itu waktu zawal ya, tergelincir. Kalau saya dulu waktu kecil itu matahari tergelincir nasi gak kumaha gitu kan, ti soledad teh kumaha matahari teh gitu kan, teu ngarti ya. Ternyata yang dimaksud dengan tergelincir atau waktu zawal itu adalah ketika tepat di atas kita kemudian geser sedikit ya, ketika tepat, sebetulnya bukan tepat di atas juga ya,
jarang sebetulnya. Matahari itu tepat di atas kita itu sangat jarang sebetulnya. Tapi intinya adalah pada waktu kalau gampangnya lihat bayangan, ketika kan makin lama tuh makin pendek tuh bayangannya nggak sih? Dari waktu duha ke waktu zuhur itu makin lama bayangan makin pendek. Nah, ketika mulai memanjang, nah itulah waktu zuhur. Ya, ketika bayangan itu mulai memanjang lagi, itulah waktu zuhur. Nah itu. Dan setelah itu, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur. Ya. Setelah itu kan datang lagi Jibril, ya, pada waktu sholat asar. Ya, dibilangnya bangun dan sholatlah. Sehingga Rasulullah SAW itu melakukan sholat asar bersama Jibril itu pada waktu apa? Ketika bayangan sama panjangnya dengan benda, ya, bayangan sama panjangnya dengan benda, ya. Jadi kalau di derajat itu mungkin sekitar 45 derajat harusnya, ya. Kalau belajar trigonometri mungkin yang sama itu sekitar 45 derajat mungkin, ya. Nah, jadi itulah waktu asar. Nah, kemudian juga begitu waktu maghrib, ya, ketika waktu maghrib sama, ya, bangkit dan sholatlah. Dan itu tuh terjadi ketika matahari terbenam, ya, ketika matahari terbenam. Dan sampai pada waktu isya itu yaitu ketika apa? Ketika ketika cahaya matahari itu sudah mulai hilang, ya, sudah hilang. Ya, makanya kalau dulu saya kira maghrib itu udah gelap, ya, kan dibilangnya maghrib udah malam. Gini adaan maghrib itu cangkeneh gitu kan? Iya, ya. Karena matahari itu baru tenggelam, ya, tapi sinar mataharinya itu masih ada. Adapun ketika waktu isya, maka dia itu betul-betul sudah tidak ada lagi cahaya mataharinya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, pada besoknya, nah itu kan tadi baru ngajarin awal waktunya, ya kan, baru ngajarin awal waktunya. Terus akhir waktunya kapan? Nah, makanya Jibril besoknya datang, ya, datangnya rada telat, ya, bukan karena kesiangan, enggak, ya, tapi karena memang mau ngajarin akhir waktu, yang ngajarin akhir waktu, yaitu ketika waktu zuhur itu datangnya itu ketika apa? Ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, yaitu ketika masuk waktu asar, ya. Bahkan kalau tentang ini itu sampai ulama berselisih pendapat, apakah mungkin sholat zuhur dengan sholat asar itu, ada orang sholat zuhur sama sholat asar dua-duanya barengan sah. Karena di sini kan sama-sama dibilang ketika matahari sepanjang bayangan, ya, sama-sama ulama itu gitu, ya, sampai ada ikhtilaf soal hal tersebut gitu. Nah, kemudian datang lagi waktu asar. Ketika waktu asar itu disebutkan di hadis ini adalah bahwasannya ketika bayangan dua kali, ya, dua kali panjang dari bendanya. Berarti bukan pas maghrib atau kalau gini, bener nggak? Berarti bukan pas maghrib kalau gini, ya, makanya para ulama itu menyebutkan bahwasannya yang namanya sholat asar itu ada dua waktu, ya. Ada yang dimaksud dengan waktu jawaz, ya, waktu yang boleh untuk sholat. Ada waktu yang daruri, yaitu darurat di situ tuh, yang mana kalau kita sholat di waktu itu dengan sengaja berarti kita telah lalai, hukumnya itu bisa makruh bahkan bisa berdosa, ya, seperti itu. Nah, itu kita harus hati-hati, ya, mengenai waktu sholat ini. Dan kemudian, ya, setelah itu kan datang lagi pada waktu maghrib. Cuman di hadis ini waktu maghrib itu beliau datang sama, ya, ketika matahari terbenam, ya. Tapi di sini bukan berarti waktu maghrib itu cuman pas terbenamnya aja, enggak, ya. Tapi karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwasannya waktu maghrib itu sampai ya betul-betul hilang cahaya kemerahan matahari. Nah, itu. Dan terakhir adalah waktu isya, ya, dan waktu isya itu dibilangnya sampai mana? Sampai tengah malam. Jadi bukan sampai subuh, ya. Kalau yang sampai subuh itu sama seperti waktu asar tadi, yaitu ketika antara waktu awal isya sampai tengah malam itu waktu jawaz, yang diperbolehkan kita itu sholat, ya. Makanya kadang-kadang ada yang dibilang lebih utama itu sholat isya itu diakhirkan. Diakhirkan itu bukan sampai subuh, enggak, bukan, ya. Diakhirkan itu sampai mendekati ke tengah malam, ya, diakhirkan itu, ya, sholat isya itu. Nah, kemudian adapun setelah
tengah malam sampai ke subuh itu waktu daruri ya, yang mana kalau kita nggak ada uzur apa-apa di situ bisa hukumnya kena makruh atau bahkan bisa berdosa ya, dari situ lalai. Pertanyaannya hubungannya sama jam apa ini dari tadi ngomong ya, hubungannya sama jam apa? Ya. Hubungannya sama jam ya, kenapa kita nggak perlu tiap cik sholat zuhur ngecek heula bayangan geus nambahan jan gitu kan, enggak kan ya? Cik sholat asar panjang bayangannya diukur heula apa enggak? Ya enggak? Karena ilmu astronomi kita ini ya sudah canggih ya, sudah maju ya. Saking majunya kalau kita lihat gerhana bulan kan, fenomena gerhana bulan itu sampai ada datanya ya nggak sih? Mulai dari menit ke berapa sampai ke menit berapa ini gerhana bulan ya. Bahkan jauh-jauh hari itu udah ketahuan kalau rajin ngikutin IG-nya Bosya ya. Di situ tuh ada biasa di awal bulan itu dikasih tahu nih gerhana bulan bakal tanggal segini, ini gerhana matahari bakal tanggal segini, jam segini sampai jam segini. Nah makanya kita nggak perlu lihat. Kenapa kita nggak perlu lihat matahari ya ketika sholat tarawih? Ketika sholat 5 waktu ya, karena dari perhitungan astronomi itu sudah kita ketahui ya, dari perhitungan astronomi tersebut sudah kita ketahui kapan ya waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib dan isya gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ya adapun kenapa kalau awal bulan Ramadan nggak pakai ilmu astronomi gitu ya, kenapa sih masih dilihat-lihat wae? Karena kan perintahnya beda ya. Perintahnya itu kalau awal bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, bulan-bulan itu karena perintahnya itu sumu liru'yatihi ya, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kalau perintah sholat beda ya, jadi waktu dikasih tahu waktu sholat ketika anu, waktu sholat ketika anu gitu. Tahu beda, ngerti bedanya nggak? Jadi bedanya kalau awal bulan puasa emang disuruh dilihat gitu. Kalau awal bulan puasa emang disuruh dilihat bulannya, tapi kalau waktu sholat itu nggak disuruh dilihat ya, tapi disuruhnya ketika matahari tepat di atas misalnya gitu ya, ketika matahari tergelincir, ketika gitu. Jadi bukan lihat matahari kalau memang sudah tepat di atas kita baru sholat, mun teu katingali tong sholat kan teu gitu ya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sedikit saja cerita tentang waktu-waktu sholat. Dan yang menariknya terakhir mungkin ya, terakhir yang menariknya ya, cerita kakak Ana di Abu Dhabi ya, di Dubai ya. Di Dubai itu ada yang namanya menara paling tinggi. Menara apa? Burj Khalifa, betul ya, menara Burj Khalifa. Dia itu tingginya itu 828 meter ya, atau 160 lantai ya. Dan lucunya di sana itu waktu sholat itu dibagi jadi 3 waktu ya. Kalau maghrib itu dibagi jadi 3 waktu ya. Jadi di sana itu kalau lantai 1 sampai lantai ke 80-nya itu waktunya A gitu ya. Dari lantai 81 ke lantai 150 itu waktunya ditambah 2 menit ya. Dari A ditambah 2 menit ya. Dari lantai 150 sampai puncak itu ditambah 3 menit. Nah makanya kalau di Bandung juga hati-hati ini ya. Di Bandung juga jadi buka puasa itu jangan asal ya. Biasanya disegerakan berbuka, pokoknya nama ayah adan orang buka gitu kan, asal ayah adan maghrib orang buka. Enggak, jangan ya, enggak boleh ya. Pastikan bahwasannya karena puasa itu bukan dari azan subuh sampai azan maghrib, bukan ya, tapi dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Jadi pilih-pilih waktu azan yang benar ya, jangan asal azan, karena biasanya azan nggak barengan, bener nggak? Atau benar-benar bareng serentak semua? Enggak kan ya, pasti azan itu beda-beda. Makanya hati-hati. Biasanya kalau dari anak pribadi itu ambil jadwal dari Kemenag ya. Misal kayak kemarin itu ada beda tuh, ada yang azan jam 6 lebih 9, ada yang lebih 4, ada yang lebih 10 gitu kan, ada yang lebih 12 gitu. Nah amannya itu kalau Anda lihat itu adalah jadwal yang sesuai dengan jadwal Kemenag ya. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi ikhwah semua dan juga bagi DKM Sugan ya. Lebih hati-hati lagi dalam menentukan waktu sholat ya, dalam menentukan adan. Dan sampai gara-gara adannya DKM ya batal semua, nggak sah ini ya jamaah itu puasanya ya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.